Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kenken dan teman-teman semua, saya Dinata Indah dari kelas B nomor Hadik 10 ingin mempresentasikan mini skripsi kuantitatif saya yang berjudul Efektivitas Komunikasi Akun Twitter @catchmeup terhadap pemenuhan informasi isu terkini pada mahasiswa perempuan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta tahun angkatan 2021 sampai 2023. Skripsi ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Baik dari bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang. Latar belakang ini saya mengambil latar belakang dari manusia itu sendiri yang membutuhkan komunikasi dan juga tidak terlepas kehidupannya dengan adanya komunikasi. Kemudian saya merujuk membahas tentang media massa itu sendiri. Media massa yang akhir-akhir ini memiliki peranan penting sebagai sumber informasi bagi kita semua sebagai manusia terkait apa yang terjadi di sekitar kita. Di mana media massa juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan informasi yang valid dan akurat. Nah, media massa ini berkembang hingga akhirnya sekarang merajalelalah perkembangan dari media online itu sendiri. Nah, kemudian dalam mengakses suatu informasi, termasuk ada media online ini, bagaikan pedang bermata dua, di mana yang dari satu sisi terjadi banyak sekali informasi yang masuk sehingga tidak kelewatan satupun, tapi sisi lain butuh juga yang namanya literasi untuk membaca informasi-informasi tersebut. Nah, salah satu media yang saya rujuk saat ini adalah Catch Me Up. Jadi Catch Me Up itu apa? Catch Me Up itu adalah salah satu media online yang bisa dibilang unik dibandingkan media online lainnya. Catch Me Up ini menggunakan beberapa media sosial seperti Instagram, Twitter, dan juga email sebagai saluran penyebaran informasinya. Catch Me Up ini mengapa saya bilang unik dan penelitian sebelumnya juga karena Catch Me Up berhasil mengemas sebuah informasi dengan menggunakan bahasa yang santai, ringkas, dan bercampur bahasa Inggris sama seperti kebiasaan generasi Z dalam berkomunikasi, yaitu mixed language. Catch Me Up ini memiliki segmentasi audiens yang mengerucut berdasarkan gender perempuan. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui apakah tipe konten ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi dari generasi Z itu sendiri yang saya wakilkan dengan tahun angkatan mahasiswa perempuan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta tahun angkatan 2021 hingga 2023. Nah, apa sih masalah yang mau saya angkat dari adanya Catch Me Up ini? Jadi masalahnya adalah saya ingin mengetahui efektivitas komunikasi media massa terhadap pemenuhan kebutuhan informasi. Gaya komunikasinya, apakah sudah bisa dibilang efektif? Kemudian tujuan penelitian. Ada beberapa tujuan penelitian ini dilakukan. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat efektivitas media online itu sendiri, yang dalam hal ini saya meneliti Catch Me Up dalam menyampaikan suatu informasi. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas media online Catch Me Up dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa perempuan ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta di tahun angkatan 2021 hingga 2023. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tingkat pemenuhan kebutuhan informasi isu terkini mahasiswa perempuan ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta tahun angkatan 2021 hingga 2023. Nah, ada beberapa manfaat dilakukannya penelitian ini. Di antaranya, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi media online yang sedang atau bahkan akan berkembang di masa yang akan datang. Dan yang kedua, penelitian ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat efektivitas strategi media online untuk menarik minat baca target audiensnya. Dan kita masuk ke bab yang kedua, yaitu kajian literatur. Jadi kajian literatur ini saya mengambil 10 penelitian terdahulu. Di antaranya ada dari yang dilakukan oleh Anindito Anugraha Wiwesa pada tahun 2019,
yang berjudul Efektivitas Komunikasi Akun Twitter Humas Bandung terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Masyarakat Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas akun Twitter Humas Bandung dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di Kota Bandung. Dan hasil dari penelitian ini disebutkan bahwa akun Twitter dari Humas Bandung efektif dalam pemenuhan informasi yang diperlukan oleh masyarakat Bandung. Nah, tadi udah 2019, sekarang naik ke 2020. 2020 itu ada penelitian dilakukan oleh Nurul Afifah pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh akun Twitter @womanfits terhadap pemenuhan kebutuhan informasi skincare dan makeup followers. Nah, penelitian ini tuh tujuannya hampir sama seperti apa yang saya ingin ketahui, yaitu pemanfaatan akun Twitter itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan informasi. Dan yang ini sesuai dengan isi dari kontennya itu terkait skincare dan makeup para pengikutnya. Nah, hasil dari penelitian ini tuh menunjukkan bahwa ada hubungan yang cukup kuat antara penggunaan Twitter atau OneFeeds terhadap pemenuhan kebutuhan informasi para pengikutnya. Nah, 2021 udah ada beberapa penelitian dari 2021 juga yang saya sertakan di sini. Ada juga penelitian yang dilakukan pada tahun 2022, yaitu dilakukan oleh Berliana Maharuni Pasaribu yang berjudul Twitter sebagai pemenuhan kebutuhan informasi penggemar musik Korea di Indonesia. Jadi ini lebih wide lagi, lebih besar lagi. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah Twitter sudah cukup efektif untuk menjadi wadah yang tepat memenuhi kebutuhan para penggemar musik Korea. Nah, kenapa Twitter? Karena Twitter ini memiliki beberapa fitur pendukung yang sangat interaktif untuk para penggunanya, yang memungkinkan para pengguna untuk berbagi informasi secara lebih cepat. Lalu selain itu ada beberapa penelitian di 2022 lagi, dan yang paling terkini ada di tahun 2023, yaitu penelitian dilakukan oleh Cahyati Dwi Mulyani yang berjudul Pengaruh Penggunaan Twitter terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi pada Pengikut Akun Twitter @racunbelanja. Jadi penelitian ini punya tujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan Twitter terhadap pemenuhan kebutuhan informasi di kalangan pengikut akun Twitternya @racunbelanja. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keempat indikator yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini, yaitu frekuensi, durasi, atensi, dan isi media yang merupakan indikator penggunaan suatu media, itu menyatakan hasil yang positif dan bisa memberikan pengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan informasi para pengikutnya dari akun Twitter @racunbelanja. Nah, ada beberapa penelitian lainnya lagi yang saya ikut sertakan, tapi saya tidak bahas di sini karena terlalu banyak. Oke, selanjutnya ini adalah tabel penelitian terdahulu yang saya rangkum. Jadi penelitian yang sudah saya tulis di atas, penelitian terdahulunya saya rangkum di tabel ini, sehingga lebih mudah untuk dilihat dan dibaca. Ini ada Anindito tadi yang saya bahas. Ada beberapa penelitian di tahun yang sama, 2021, dan ada penelitian juga di tahun 2022. Ada beberapa penelitian juga di tahun 2023. Jadi throughout the time. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait kerangka teori. Nah, kerangka teori yang saya ambil di sini dari buku Tubbs and Moss yang berjudul Human Communication, yang di dalamnya tertulis bahwa komunikasi ini dapat dinilai sebagai komunikasi yang efektif apabila terjadi adanya kesamaan antara rangsangan yang disampaikan oleh komunikator dan pemahaman yang didapatkan oleh komunikan. Nah, bentuk komunikasi efektif ini dapat dinilai dari 5 aspek. Yang pertama itu pemahaman, yang kedua itu kesenangan, yang ketiga itu mempengaruhi sikap, yang keempat itu hubungan sosial, dan yang terakhir itu tindakan. Nah, pemahaman itu berarti penerimaan yang tepat dari komunikan, seperti yang dimaksud oleh komunikator. Suatu komunikasi dapat dibilang efektif kalau pihak-pihak yang terlibat itu memiliki kesamaan pemahaman mengenai pesan yang dimaksud oleh komunikan dan komunikator. Nah, yang kedua kesenangan, berarti adanya sesuatu yang menarik antar pihak untuk berkomunikasi. Yang ketiga mempengaruhi sikap, berarti ada usaha dari masing-masing pihak untuk saling mempengaruhi dan saling mengerti pesan yang disampaikan. Yang keempat hubungan sosial, baik itu hubungan sosial yang
simbolkan dengan kepercayaan. Komunikasi akan efektif apabila terjadi kepercayaan di dalamnya. Dan yang terakhir adalah tindakan yang berarti usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam berkomunikasi untuk saling mempengaruhi agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik. Nah, dalam penelitian ini, penulis ingin mengukur tingkat efektivitas komunikasi berdasarkan 5 aspek yang disebutkan di atas yang dilakukan oleh media online Catch Me Up dalam menyampaikan suatu informasi. Tuh. Selanjutnya, saya akan membahas kajian literatur dari variabel bebas. Variabel bebas yang saya gunakan di sini adalah media sosial. Media sosial ini yang mengerucut di Twitter. Ada beberapa jenis media sosial yang ada di sini ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, Line, dan WhatsApp yang sering digunakan. Tapi di sini saya ingin mengerucut ke media sosial Twitter. Karena dalam penelitian ini saya ingin mengetahui tingkat efektivitas Twitter sebagai sarana pemenuhan kebutuhan informasi. Nah, peneliti memilih Twitter karena Twitter ini memiliki berbagai fitur yang mendukung sebuah informasi dapat tersebar dengan cepat dan meluas. Dengan adanya fitur mencari kata kunci dari informasi yang ingin dicari, retweet dan quote tweet, yaitu informasi yang kita temukan dan ingin kita bagikan melalui akun pribadi, sehingga dapat dibaca oleh para pengikut kita. Twitter memiliki keunggulan dalam regulasi penyebaran suatu informasi sehingga menarik untuk diteliti oleh peneliti. Ini adalah beberapa hal terkait Twitter. Twitter memiliki fitur likes, komen, retweet, dan quoted yang mendukung tersebarnya suatu informasi secara cepat dan meluas. Dan selanjutnya, terkait kajian literatur variabel terikat. Nah, kajian literatur variabel terikat ini, saya dalam penelitian ini adalah pemenuhan kebutuhan informasi. Nah, bagaimana indikator pemenuhan kebutuhan informasi dapat diukur? Dapat diukur dari 4 aspek, yaitu current need approach, yaitu kebutuhan yang bersifat informasi terkini. Terus everyday need approach, yaitu kebutuhan akan informasi secara cepat, jelas, dan rutin. Yang ketiga, exhaustive need approach, yaitu kebutuhan akan informasi yang secara mendalam, informasi lengkap, relevan, dan menyebabkan ketergantungan pada sebuah informasi. Dan yang terakhir, catching up need approach. Jadi ini adalah kebutuhan informasi yang secara sekilas dapat dimengerti secara ringkas dan jelas. Jadi peneliti akan meneliti dari keempat aspek ini. Dan selanjutnya terkait kajian literatur dua variabel, itu ada variabel bebas dan variabel terikat. Sebelumnya ada beberapa penelitian yang menggunakan variabel bebas yang sama, yaitu media sosial Twitter. Dan salah satunya adalah yang saya bahas sebelumnya terkait efektivitas komunikasi dari Humas Bandung yang diteliti oleh Anindito Anugawesa pada tahun 2019. Dan yang kedua, variabel terikat itu itu adalah pemenuhan kebutuhan informasi yang sebelumnya juga pernah diteliti oleh Pakulian Sitompul pada tahun 2023, dan penelitian ini menggunakan teori uses and gratification. Nah, berikut adalah kerangka konsep yang saya ajukan. Jadi inilah judul penelitian saya, efektivitas komunikasi. Dan selanjutnya terkait teori yang saya gunakan yaitu efektivitas komunikasi dari buku Taps and Moss Human Communication. Selanjutnya asumsi efektivitas komunikasi itu sendiri, di mana setiap kita ini pasti memilih sarana yang digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Dan yang selanjutnya terkait rumusan masalah, jadi saya ingin mengetahui apakah efektivitas komunikasi ini sudah efektivitas komunikasi yang dilakukan oleh Catch Me Up sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi dari subjek yang saya tuju, yaitu mahasiswa perempuan ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta tahun angkatan 2021 dan 2023 sampai 2023. Nah, variable X-nya ini adalah komunikasi massa, dan yang variable Y-nya itu adalah pemenuhan kebutuhan informasi. So, variable X-nya adalah pemahaman, kesenangan mempengaruhi sikap, hubungan sosial, dan tindakan. So, variable Y-nya adalah current need approach, everyday need approach, exhaustive need approach, catching up need approach. Nah, ini adalah mode penelitian yang saya ajukan, yaitu efektivitas dari variabel X yang mempengaruhi variabel Y, pemenuhan kebutuhan informasi.
Selanjutnya kita akan membahas tentang hipotesis. Hipotesis adalah jawaban dalam jangka waktu tertentu terhadap perumusan masalah penelitian yang disusun berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Nah, setelah hipotesis ini disusun, selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya dalam suatu judul penelitian. Nah, hipotesis yang saya ajukan dalam penelitian ini adalah komunikasi akun Twitter Catch Me Up tidak efektif untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi para mahasiswa perempuan ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta tahun angkatan 2021-2023. Dan hipotesis satu itu komunikasi akun Twitter Catch Me Up efektif untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi para mahasiswa perempuan ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta tahun angkatan 2021 hingga 2023. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bab 3 metodologi penelitian. Metode penelitian itu pertama adalah paradigma penelitian. Jadi paradigma ini adalah cara yang mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan suatu cara khusus tentang realitas. Nah, ada 3 paradigma penelitian di kuantitatif sendiri, yaitu positivisme, interpretif, dan kritis. Untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan paradigma positivisme yang mengasumsikan bahwa komunikasi akun Twitter dinilai efektif untuk memenuhi kebutuhan informasi terkait isu terkini pada mahasiswa perempuan ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta tahun angkatan 2021 hingga 2023. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan mengukur kumpulan data dan menganalisis sesuai dengan ukuran tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Penelitian kuantitatif ini menggunakan paradigma positivisme yang memiliki 2 karakteristik penting, yaitu explanatory yang berarti penelitian harus dapat menjelaskan keterkaitan 2 atau lebih fenomena yang prediktif, yang berarti penelitian harus memiliki dugaan yang tinggi. Nah, peneliti dalam penelitian ini ingin mengetahui dan mengukur tingkat efektivitas komunikasi akun Twitter Catch Me Up terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa perempuan ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta tahun angkatan 2021 hingga 2023. Nah, identifikasi variabel. Nah, variabel itu menurut Ari Kunto adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Nah, keberadaan variabel terikat dipengaruhi dengan adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, ada 2 variabel yang diteliti oleh peneliti. Yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas adalah komunikasi dari akun Twitter Catch Me Up. Dan yang kedua adalah variabel terikat, variabel yang dipengaruhi dengan adanya variabel bebas. Dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan informasi. Nah, berikut adalah tabel operasional konsep yang saya ajukan berdasarkan variabel yang saya ingin teliti. Yang pertama terkait komunikasi massa, saya memilih variabel ada pemahaman, kesenangan, mempengaruhi sikap, hubungan sosial, dan tindakan. Untuk penyataannya sendiri di variabel pemahaman, indikatornya ada 2. Yang pertama, mengerti isi dari informasi yang disampaikan. Yang kedua, cukup sekali waktu untuk membaca informasi yang disampaikan. Yang kedua, kesenangan. Kesenangan ada 2 pernyataan juga. Yang pertama, menikmati waktu membaca informasi yang disampaikan. Yang kedua, merasa ingin terus membaca informasi yang disampaikan. Yang ketiga, variabel mempengaruhi sikap. Yang pertama itu mengikuti akun Catch Me Up. Dan yang kedua, mengecek akun Catch Me Up. Yang keempat, hubungan sosial. Hubungan sosial itu terdiri dari 2 pernyataan juga. Yang pertama, mencari informasi yang diketahui dari teman melalui akun Catch Me Up. Dan yang kedua, membicarakan informasi Catch Me Up dengan teman. Dan yang variabel terakhirnya adalah tindakan. Tindakannya itu terdiri dari 2 pernyataan juga. Yang pertama, mencari Catch Me Up saat hendak membaca sebuah informasi. Yang kedua, membagikan informasi dari Catch Me Up dengan teman. Semuanya ini akan saya ukur melalui skala interval dari 1 sampai 4. 1 berarti sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Untuk variabel terikatnya sendiri, saya dalam penelitian ini memilih pemenuhan kebutuhan informasi yang terdiri dari 4 variabel. Yaitu
current need approach yang terdiri dari dua pernyataan, mencari catch me up saat hendak ingin mengetahui info terkini, dan yang kedua mendapatkan informasi isu terkini yang hendak dicari dari catch me up. Dan yang kedua, everyday need approach dari dua pernyataan juga, membaca akun catch me up untuk mengetahui isu terkini. Yang kedua, mendapatkan informasi setiap hari dari akun catch me up terkait isu terkini. Dan yang ketiga, exhaustive need approach yang pertama itu pernyataannya mendapat informasi isu terkini secara keseluruhan dari akun catch me up. Terus yang kedua merasa harus membaca informasi dari akun catch me up. Dan yang keempat, catching up need approach. Jadi terdiri dari dua pernyataan, mengecek akun catch me up untuk mengetahui informasi isu terkini, dan yang kedua membaca catch me up untuk mendapatkan informasi isu terkini. Semuanya ini akan saya ukur dengan menggunakan skala interval, yang satu berarti sangat tidak setuju, dua setuju, tidak setuju, tiga setuju, dan empat sangat setuju. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang subjek penelitian. Subjek penelitian terdiri dari populasi dan sampel. Populasi ini adalah totalitas dari setiap elemen yang akan peneliti cermati yang memiliki karakteristik yang sama, baik itu individu dari suatu kelompok, peristiwa, ataupun sesuatu yang akan diteliti. Ini menurut Handayani. Dalam penilaian kuantitatif, populasi ini menjadi titik fokus sebuah penelitian yang butuh perhatian khusus agar penelitian ini dapat menghasilkan hasil yang dapat dipercaya. Nah, populasi yang saya gunakan di sini adalah mahasiswa Perkumpulan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta tahun angkatan 2021 hingga 2023. Dan sampelnya sendiri, menurut Arikunto, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang dicermati peneliti. Pengambilan sampel ini dimaksud untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dan mampu memberikan gambaran dari populasi. Untuk populasi sampel sendiri, peneliti akan melakukan tinjauan lebih lanjut terkait jumlah dari mahasiswa perempuan Fakultas Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta dari tahun angkatan 2021 hingga 2023. Berikut daftar pustaka yang peneliti gunakan. Dan mungkin cukup sekian terkait pemaparan mini skripsi kuantitatif dari saya di Terindah Sika, kelas B, nomor 10. Terima kasih atas perhatiannya, bagi dengan teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan tanya. Terima kasih.